jam 2 pagi tuh udah kayak aku sampai kayak udah nggak bisa apa-apa gitu ya Mam, karena tuh nangis begini salah begitu salah, maunya itu cuma dia nenen sambil digendong, nenen sambil duduk. Halo mami-mami, sekarang aku mau lanjutin yang part kedua tentang pencernaan, kesehatan pencernaan yang sangat penting. Tapi sebelumnya kalian wajib subscribe. Aku tunggu dulu. Udah diklik subscribe-nya, kalau belum aku tunggu subscribe. Nah, buat mami-mami yang belum nonton di part 2 ini, kalian wajib nonton part 1-nya dulu supaya kalian tuh nggak bingung. Kalau misal langsung part 2-nya nanti tiba-tiba bingung kan, kayak apa yang tiba-tiba kok bahas kayak gini itu. Nah, jadi jangan lupa nonton part 1-nya dulu dan jangan lupa subscribe. Oke? Di part kedua kali ini aku mau bahas tentang pengalaman aku mengenai pencernaan Marvel. Jadi memang aku punya bakat alergi yang akhirnya diturunkan ke Marvel. Ternyata setelah aku tahu alergiku ini semakin aku besar memang sembuh ya Mam. Akhirnya aku dulu kan alergi seafood, aku alergi debu seperti itu. Tapi ya ini karena aku rutin minum kelor, karena daya tahan tubuhku juga membaik, akhirnya alergiku tuh hilang. Jadi kayak aku udah nggak pernah alergi lagi. Bahkan aku sekarang sudah bisa makan segala sesuatu, itu sudah bisa semua. Nah ini akhirnya ketular di Marvel. Hal yang pertama aku rasain itu waktu aku makan roti, makan telur, makan ayam, itu Marvel tuh berintisan semua. Terus akhirnya aku puasa kan, tapi kok nggak berhenti sampai di situ gitu loh. Ternyata dari itu merembet-rembet sampai ke pencernaan Marvel. Yang perlu kita tahu, anak kalau pencernaannya udah nggak sehat. Jadi ini bukan dari alergi yang menyebabkan pencernaan nggak sehat, tapi karena pencernaannya udah nggak sehat, akhirnya alerginya ini jadi kayak ke-trigger kayak gitu. Jadi waktu itu Marvel itu dia setiap hari entah kenapa di jam 2 pagi tuh dia selalu bangun dan selalu menangis-nangis. Jam 2 pagi tuh udah kayak aku sampai kayak udah nggak bisa apa-apa gitu ya Mam, karena tuh nangis begini salah begitu salah, maunya itu cuma dia nenen sambil digendong, nenen sambil duduk. Jadi aku selama dari Marvel baru lahir sampai hampir 3 bulan 4 bulan itu aku selalu nenenin Marvel tuh sambil duduk. Itu setiap pagi jam 2 sampai dia tuh baru enak tidur itu jam 7. Jadi jam 2 dia bangun, jam 2 tuh dia udah rewel, terus akhirnya setengah 7 tuh selalu aku jemur dia, jemur, terus habis itu jam 7 dia baru tidur, baru bangun lagi tuh jam 9, jam 10 kayak gitu. Dan itu jam 7 tuh betul-betul tidurnya tuh enak, kalau jam 2 tuh betul-betul gelisah banget. Nah ternyata setelah aku periksain Marvel itu kena kolik. Kolik ini ciri-cirinya kayak apa? Jadi yang pertama baby pasti tuh rewel banget. Terus habis gitu dia tuh suka ngulet tuh apa ya, kayak ngulet kayak yang kayak gitu. Terus selama dia ngulet itu dia suka ngangkat kakinya. Jadi itu dia ngangkat kaki sambil ngulet sambil suka ngeden kayak gitu. Terus kadang mau kentut pun itu Marvel tuh bisa mukanya tuh merah semua sampai ngeden kayak gitu. Nah terus juga kalian yang perlu perhatiin, kolik ini biasanya terjadi di jam yang sama, selalu jam yang sama. Jadi Marvel tuh selalu dari jam 2 subuh itu sampai jam setengah 7 atau sampai jam 7. Itu pasti dia tuh udah nggak nidurin orang. Nah di situ yang pertama kali aku lakukan, memang kalau semisal anak kolik ini Mam, biasanya dulu kan aku awal tuh nggak ngerti, aku cerita dulu awal aku nggak ngerti. Jadi aku pikir tuh dia juga karena kurang ASI. Jadi semakin aku kasih ASI, tapi kan setiap aku kasih ASI tuh nggak melulu dia setiap itu juga dia bisa sendawa gitu loh. Akhirnya tuh semakin menumpuk. Ternyata yang aku tahu, kalau semisal anak kolik ini ngasih ASINya jangan banyak-banyak, apalagi kalau semisal mami pakai media tuh botol. Kadang kan kita lihat kayaknya kurang terus kasih terus. Padahal semakin kita kasih tuh pencernaan dia tuh semakin gak enak. Jadi mending kalian kasih tuh sedikit tapi sering. Semisal nih ya, baby minumnya itu 60 gitu ya, kalian kasih dulu 40. Kalau semisal kurang baru kasih lagi 20. Kalau semisal masih kurang lagi baru kasih 30. Atau maksudnya kurang di sini tuh setelah disendawakan terus dia tuh masih minta lagi, itu baru kasih lagi. Tapi kalau semisal kalian kasih 40 terus dia nangis, kalian sendawain nggak bisa, terus kalian kasih lagi sendawain nggak bisa, kasih lagi sendawain nggak bisa, itu akan jadi numpuk, gasnya semakin numpuk dan itu semakin bikin baby nggak nyaman. Itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin jangan dikasih langsung banyak, kasihnya sedikit tapi sering. Jangan lupa juga setiap kalian kasih
sendawakan dahulu karena sangat penting banget menyendawakan baby. Terus yang kedua itu adalah diet makanan. Karena kolik ini berhubungan banget ya sama masalah diet makanan. Jadi saat itu aku diet kacang-kacangan. Kacang-kacangan tuh semua aku nggak minum. Makanya dulu awal-awal tuh aku nggak bisa minum susu almond, itu aku nggak bisa sama sekali. Terus semua yang makanan kacang merah, kacang hijau tuh akhirnya aku stop. Terus habis itu semua produk dairy produk kayak produk-produk susu sapi dan turunannya tuh semua aku nggak makan. Telur nggak makan, ayam nggak makan, seafood pun aku nggak makan. Jadi aku tuh betul-betul setiap hari aku cuma makan sapi dan babi. Dan kalau sayur pun aku cuma bisa makan wortel. Bahkan makan kentang pun itu Marvel alergi. Alerginya gimana ya, itu perutnya dia tuh kayak gas banget. Jadi kayak gampang dia kentut-kentut terus seperti itulah. Jadi alerginya ini bukan melulu karena bintik-bintik merah, tapi juga alergi di pencernaan. Pencernaannya nggak bagus banget. Nah, terus habis gitu karena pencernaannya nggak sehat ini, akhirnya itu juga yang menyebabkan Marvel itu BB-nya seret, Mam. Jadi walaupun ya itu juga didukung dengan ASIku yang udah maksudnya nggak berkualitas ya, karena aku mungkin nggak bisa makan kacang-kacangan, padahal kan sumber yang bisa ngentalin ASI itu kan dari almond, kacang merah, kacang hijau kayak gitu. Itu aku udah nggak bisa makan. Terus susu juga bagus tapi aku nggak bisa makan. Telur juga bagus tapi aku nggak bisa makan. Jadi aku betul-betul cuma bisa makan tuh tertentu aja gitu loh. Makanya itu juga mungkin kualitas ASIku tuh nggak bagus. Dan dimana booster ASI tuh rata-rata tuh pasti ada minyak ikannya. Nah di situ aku juga akhirnya nggak bisa minum kan. Pasti ada kandungan almondnya lah, soya tuh juga kedelai juga kacang-kacangan. Aku udah nggak bisa minum juga. Jadi aku betul-betul diet ketat. Akhirnya itu ya udah aku betul-betul belain banget makan tuh cuma selama 3-4 bulan tuh aku makanan sama semua terus nggak pernah berubah. Terus yang di situ akhirnya aku cari-cari, maksudnya kayak aku baca-baca, aku cari-cari kayak orang sharing-sharing itu disuruh kasih probiotik. Jadi ini penting banget. Yang pertama, ketika kalian mengetahui anak kalian tuh pencernaannya nggak sehat, itu beri probiotik. Itu sangat bagus sekali. Probiotik ini bukan obat ya, Mam. Probiotik ini isinya tuh bakteri yang bagus. Kayak misal Yakult itu kan juga bakteri yang baik untuk pencernaan kita. Dimana kalau misal bakteri yang baik ini bisa mensupport pencernaan kita, otomatis pencernaan kita tuh juga lebih sehat. Nah, probiotik ini kalau semisal anakku nggak ada keluhan apapun, boleh nggak? Boleh, justru lebih bagus lagi gitu loh. Kalau bisa kan kita mencegah sebelum kejadian. Jadi yang pertama kali ngefek banget itu aku kasih probiotik. Aku kasih probiotik ke Marvel dari usia 2 bulan sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan ini aku sudah bisa makan produk turunan susu. Jadi hal yang pertama aku makan adalah terang bulan. Aku udah bisa makan terang bulan dan besoknya Marvel tuh nggak alergi dan nggak kenapa-kenapa setelah itu. Terus yang kedua, aku juga rutin mijetin Marvel. Kalau bisa kalian cari pijet ini yang benar-benar berpengalaman, jangan yang asal. Kalau kayak aku nggak menjelekkan ya, tapi kebanyakan kayak di baby spa itu mereka pijetnya itu kayak ngelus-ngelus. Menurut aku nggak tahu, mungkin di baby spa tempat mami mungkin lebih bagus. Tapi kalau yang kemarin aku datengin itu beberapa tuh banyak yang mereka tuh betul-betul bukan mijet gitu, tapi cuma kayak ngelus-ngelus, kayak masas, kayak lus-lus aja gitulah. Jadi nggak ngefek. Akhirnya aku tuh belajar di YouTube, aku pijet sendiri Marvel. Jadi itu ada gerakan I love you, terus ada gerakan memutar searah jarum jam. Juga kalian kayu sepeda itu juga bagus. Terus habis gitu susuin sedikit-sedikit, jangan lupa sendawain. Ini yang ngefek banget itu adalah mandiin air anget. Setiap habis dimandiin air anget itu memang perutnya tuh enak dan tidurnya juga lebih enak. Tapi ini itu bukan obat mandiin air anget. Jadi tuh dia cuma kayak peredam sementara lah supaya baby itu lebih enak tidurnya, seperti itu. Jadi ketika anak kalian kolik, kalian lihat tadi ciri-cirinya ya. Baby itu yang pertama pasti gelisah tidurnya. Yang kedua dia tuh bisa suka ngulet-ngulet, terus kayak mau kentut pun itu bahkan dia tuh bisa rewel banget, mukanya bisa memerah. Terus habis gitu yaitu jamnya itu sama. Kebanyakan itu di sore hari atau malam hari sama subuh, itu pasti sama. Tapi kira-kira kalau kolik ini bisa membaik nggak? Bisa. Marvel itu usia 4 bulan sudah better banget, sudah bagus banget kayak gitu. Dia udah mulai bisa menidurkan aku lah paling nggak, karena dulu tuh kayak bentar-bentar dia pasti kebangun kayak gitu. Nah, dan ketika pencernaan ini nggak sehat, ujung-ujungnya itu pasti berpengaruh ke sembelit. Nah, di sini kalau sudah sembelit kayak Marvel tuh kan aku pernah sharing ya di Instagramku, Marvel tuh juga punya sembelit yang parah sampai aku tuh harus tusuk mikrolak setiap hari. Makanya kenapa sebisa mungkin mami-mami mulai sekarang tuh kalian kasih
probiotik lah buat anak kalian. Kalian jaga kesehatan pencernaan anak kalian. Kalau semisal memang udah ada gejala untuk alergi, sudah mending kalian bela-belain lah puasa dulu, karena itu tadi penyerapan gizi anak kita itu terbesar di pencernaan. Kalau pencernaan gak sehat, otomatis kita mau makan apapun juga itu gak akan terserap. Jadi percuma, mending kita puasa tapi anak kita tuh sehat dulu supaya pencernaannya bagus. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu cara aku memperbaiki pencernaan Marvel adalah yang pertama, aku diet makanan. Udah aku sebutin tadi di awal, aku diet makanan apa aja. Yang kedua, support dengan probiotik. Ini wajib ya, Mam, probiotik ini. Terserah mau merek apapun. Interlak itu bagus, Mam. Maaf aku sebut merek, tapi emang itu yang aku pakai. Interlak itu bagus banget untuk anak yang alergi terutama. Kalian bisa coba rutinin lah kasih Interlak itu selama 2 bulan. Kalau bisa jangan putus, rutinin, itu pasti bagus banget. Dan apa ya? Yaitu dipijet, massage juga boleh. Jadi kalian harus ingat, ketika kita ingin menaikkan berat badan baby, itu bukan hanya dari apa yang diasup sama baby kita. Multivitamin, gizi, makanan yang mahal, makanan yang bergizi dan bla 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 itu cuma bonus. Tapi yang terpenting adalah harus disupport dengan pencernaan yang sehat, dimana pencernaan ini memegang 80% dari tubuh anak kita juga, tubuh kita juga. Jadi sebisa mungkin jaga dulu pencernaan sehat, anak sehat, pencernaan sehat, moodnya juga bagus, pencernaan sehat, daya tahan tubuh sehat. Otomatis kalau daya tahan tubuh sehat, semuanya itu jadi enak, makan pun juga jadi enak. Seperti itu, mami-mami. Ini sekian dari sharing aku mengenai permasalahan Marvel, tentang pencernaannya Marvel. Semoga sharing singkat ini sangat membantu. Dan kalau semisal ada teman-teman mami yang mungkin maksudnya kayak anaknya sama mengalami hal yang kayak gini, kalian boleh sharingkan video ini. Kalau semisal di video ini kalian masih pingin banyak tanya-tanya, itu kalian bisa WhatsApp aku. Ada nomor WhatsApp aku di Instagram mamuung.id, sudah tertera di sana. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya, karena akan banyak informasi-informasi yang aku sharingkan melalui YouTube. Juga semuanya itu aku jalani berdasarkan pengalamanku pribadi yang aku akan sharingkan secara gratis untuk kalian semua. Jangan lupa ini part 2, jadi kalian wajib nonton part 1-nya dulu. Yang belum nonton juga harus nonton part 1-nya dulu, dan yang wajib subscribe. Oke, mami-mami, see you semuanya.